Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Ya, Pak. puji Tuhan, semua murid-murid Bapak dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita yang dipimpin oleh Angel Manula. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas segala anugerah dan atas hari ini untuk masih memberkati kami. Waktu yang baik saat sebentar kami akan melaksanakan proses belajar mengajar kami dengan Tuhan yang memberkati kami juga. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan pengasih Tuhan Yesus. Dalam kasih Tuhanmu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada saudari Angel Manula. Baiklah, sebelum Bapak memulai materi pembelajaran kita, Bapak alangkah baiknya Bapak mengabsen dulu. Bagi yang hadir, tunjuk tangan, dikatakan hadir. Bagi yang tidak, dikatakan tidak hadir. Bapak akan memulai absennya. Angel Manula, Hadir, Pak. Anita Siahaan, Hadir, Pak. Sitohang Angelina, Hadir, Pak. Kaprima Sansialoho, Hadir Pak. Lucy Sigalinggi, Hadir, Pak. Ruth Manuro, Hadir, Pak. Windy Tarigan. Hadir, Pak. Ya, puji syukur semua hadir. Baiklah, di sini Bapak akan membawakan materi dengan tema hidup yang dipimpin oleh Roh. Sebelum Bapak membahas lebih dalam lagi, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran materi ini, di mana ada terbagi menjadi 3 dari tujuan pembelajaran. 1. Untuk mengetahui contoh-contoh dari Alkitab atau hidup sehari-hari tentang keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus. 2. Supaya siswa mampu hidup dalam keberanian. Dan ketiga, supaya siswa mampu menjelaskan keberanian hidup yang dipimpin oleh Roh dengan kudus. Baiklah, di sini yang perlu kita bahas pertama sekali yaitu bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh menurut pendapat kita masing-masing atau menurut pemikiran murid-murid Bapak. Ada yang tahu bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh? Kenapa? Tidak ada yang tahu? Hidupnya kudus, Pak. Kudus. Lalu apa lagi? Penuh kasih, Pak. Penuh kasih. Lagi? Iya. Hidup yang dipimpin oleh Roh yaitu hidup yang penuh dengan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran dan hidup yang dipimpin oleh kasih, kekuatan dari Tuhan dan ketertiban akan kebenaran. Di sini pekerjaan Roh Kudus terbagi menjadi 2, yaitu bagaimana hidup dengan keberanian. Sebelum kita melangkah dan membahas lebih dalam lagi, kira-kira apa itu keberanian? Ada yang tahu apa itu keberanian? Tidak ada rasa takut, Pak. Tidak ada rasa takut. Terus Percaya diri, Pak. percaya diri. Apa lagi? Baik, Bapak akan menjelaskan. Keberanian adalah suatu sikap kegagahan atau suatu sikap kepercayaan atau sifat kegagahan dalam sifat individu setiap orang. Dan yang kedua yaitu kekudusan dalam kesehari-harian. Yang dimaksud dalam kekudusan itu apa? Tidak benci, Pak. Suci. Tidak bercela, Pak. Tidak bercela. Kira-kira kekudusan dalam sehari-hari apa yang sudah kita perbuat, atau kira-kira contoh apa yang sudah bisa kita nilai dalam diri kita kekudusan dalam sehari-hari. Ibaratnya seperti Bapak berdoa setiap mau makan, atau Bapak sebelum melangkah Bapak berdoa dulu atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Bagi anak, kira-kira menurut kalian kekudusan apa yang sudah kalian lakukan, atau nilai kekudusan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan anak-anak sekalian? Ada yang dapat mengaplikasikannya? Ada?
Jadi kekudusan dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu di mana kita melakukan, di mana kita mempunyai nilai-nilai yang baik dalam sehari-hari. Ibaratnya kita berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan sebelum melangkah, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang sudah kita terima. Itulah yang merupakan kekudusan dalam kesehari-hari. Dalam Timotius 2 ayat 1-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan topik yang kedua yaitu yang perlu kita bahas tentang pemahaman roh menurut Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul, bisa kita buka, ada yang bawa Alkitab anak-anak? Ada Pak. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-9 dikatakan, yang sudah dapat katakan amin. Sini Bapak akan membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 6-9. Yesus terangkat ke surga. Ayat 6, maka bertanyalah ke mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai sekarang ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan di awal menuntutnya dari pandangan mereka. Jadi begitulah kira-kira peran roh dalam permasalahan atau kehidupan kita. Bahwasanya roh itu datang dengan sendirinya tanpa kita tidak tahu bahwa roh itu tahu kinerjanya, roh itu tahu bagaimana untuk menolong kita. Roh itu tidak selalu menolong kita dalam keadaan apapun, tetapi ia datang dan menguatkan iman dan kepercayaan kita untuk berteguh selalu dalam firman Tuhan. Fungsi Roh Kudus yaitu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita, selain yang dibuat Bapak ini, kira-kira ada yang tahu sebelumnya apa fungsi roh bagi kehidupan kita atau fungsi roh dalam hidup kita? Ayah sudah pernah mempelajari fungsi roh? Belum? Sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman setia. Iya, mungkin Rod sudah melihat yang Bapak buat ya. Fungsi Roh Kudus yaitu sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia. Kira-kira anak Bapak percaya nggak bahwasanya fungsi Roh Kudus itu sebagai penolong? Percaya Pak. Apa yang sudah mendasari bagi kalian mengatakan bahwasanya fungsi roh itu sebagai penolong? Waktu kita sakit Pak. Waktu kita sakit? Iya, kita sakit Pak. Di situ bukan hanya Karena obat atau apa ya, obat, pertolongan tapi- dokter ya? Iya Pak, kita berdoa terus Roh Kudus itu bekerja Pak. Nah, iya, ya sangat betul. Terus yang menjadi pertanyaan, kita kan sering mempunyai teman, tapi kita merasa tidak percaya atau sering kita dikhianati. Terus dikatakan sini fungsi Roh Kudus itu yaitu teman yang setia. Kalian percaya bahwasanya Roh Kudus itu adalah teman yang setia? Percaya Pak. Kalian yakin mengatakan fungsi Roh Kudus itu adalah teman yang setia? Percaya Pak. Terus setiap problema kalian curhatnya terdahulu kepada siapa? Teman atau kepada Roh Kudus atau kepada Tuhan? Tuhan Pak. Kepada Tuhan. Kalian yakin? Ya, yakin, Pak. Bukan pertama kali kalian sampaikan permasalahan kalian atau kalian curhatkan permasalahan kalian, bukan ke teman. Bukan Pak. Yakin? Yakin Pak, karena begini Pak, kan Roh Kudus itu bagian dari Trinitas. Tritunggal. Tritunggal itu ada Allah Bapa, Allah Bapa. Anaknya Yesus Kristus, lalu Dan- ada Roh Kudus. Ah. Jadi kalaupun kita itu curhat kepada Roh Kudus secara tidak sengaja juga sudah curhat kepada Tuhan. Ya betul. Berarti kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Karena terkadang Pak, kalau sama teman kita tidak menemukan jalan keluar. Iya ya. Bahkan ada hanya ingin tahu saja kan apa permasalahan kita, tetapi tidak
membantu atau menemukan titik jalan keluar ya. Ya sangat betul. Yes, sir. Dan kita dapat belajar dari fungsi Roh Kudus ini mulai dari sekarang. Kita mau membentuk kepribadian sebagai remaja atau generasi pemuda Kristen untuk mendahulukan atau menomorsatukan pengaduan kita atau pengharapan kita kepada Tuhan Yesus ya. Ya, Pak. Dan yang ketiga itu adalah apa itu keberanian? Itu yang tadi pertama kita bahas itu. Keberanian itu adalah suatu sifat kegagahan atau suatu tindakan yang benar di mana kita berani mengungkapkan kebenaran tanpa memandang resiko. Seperti dalam keberanian kira-kira selain tokoh dari Daud, kalian sudah pernah nggak mengalami beratnya dalam permasalahan kayak gini? Kita sudah melihat seorang penodong atau pencuri mencuri atau mengambil dompet atau uang teman kita. Tetapi ketika pada situasi itu teman kita yang sedang kehilangan menanyakan kepada kita, itu kan ibaratnya dia menanyakan kepada kita semua, tapi kan kebanyakan ini biarpun banyak yang tahu tapi tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang terjadi kan. Kira-kira kalian pernah nggak di situasi itu dan melakukan suatu kebenaran dan memberanikan diri untuk mengungkapkan kebenaran itu? Kalian pernah nggak? Pernah. Mungkin kita pernah, tapi ada sebagian tidak pernah karena tidak ingin tercampur dalam masalah ini atau tidak ingin dibenci ya. Iya, Pak. Itulah akibat dari keberanian. Keberanian ini menurut Bapak terbagi menjadi dua, yaitu keberanian mengungkapkan hal yang baik. Dan yang kedua itu Pak, ini kurang, Pak. bukan salah satu contoh keberanian mengungkapkan hal yang baik itu. Ada yang dapat memberikan salah satu contoh? Contohnya kan Pak, dia Nah. itu berani berkata yang memang benar Pak, nggak takut misalnya dia nggak takut dibenci sama orang lain karena memang dia mengungkapkan hal yang baik Pak. Iya. Jujur dia mengungkapkan. Ya, sangat benar sekali saudari Angel Sitoang. Kebenaran yaitu mengungkapkan hal yang baik. Kebenaran mengungkapkan hal yang baik itu pas yang dibilang saudari Angel tadi, di mana kita melakukan kebaikan, di mana kita mengungkapkan kebenaran demi fakta atau demi yang sesungguhnya, meskipun kita dibenci oleh orang atau bahkan benci oleh banyak orang. Dan di sini kebenaran yang mengungkapkan hal yang tidak baik, ibaratnya demi membela teman kita, padahal kita tahu bahwasanya, atau si Angel sama si Anita, demi orang ini kan sangat kompak ibaratnya. Dalam permasalahan sudah jelas si Angel salah dalam penghukuman atau orang ini dan diinterogasi. Untuk membela kawan ini terpaksa si Anita melakukan suatu kebohongan yang sudah ditutupinya akibat dari kesalahan si Angel yang tidak jujur akan permasalahan. Jadi di sini Roh memberikan hidup dalam kekuatan. Bisa kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. Di sini dikatakan 2 Timotius ayat 1 yaitu 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, dari Paulus Rasul Kristus oleh Yesus oleh kehendak Allah untuk memerintahkan janji tentang hidup dalam hidup Yesus. Nanti bisa kita baca untuk selanjutnya di rumah, di mana kekuatan, di mana 2 Timotius 1 ayat 7 ini dapat kita maknai atau kita renungkan dalam di rumah nanti. Jadi kebenaran ialah hal yang membuat banyak orang tidak percaya untuk mengungkapkan hal yang baik. Jadi kita harus
berani mengaplikasikan keberanian ini atau mengungkapkan kebenaran ini dan memulai membangun keberanian untuk mengungkapkan kebenaran dan membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari ya, anak-anak. Pak, ya Pak. Dan di sini Bapak akan membuat tugas yang akan kalian kerjakan untuk dikumpul minggu depan. Ini terkait dengan keberanian kita pribadi dalam pengaplikasian kita ya sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Semua dapat membaca kan? Semua membawa buku tulis kan? Baiklah, ditulis akan Bapak bacakan atau Bapak diktekan. Ini tugas untuk minggu depan dan dikumpul sebelum kita memulai pelajaran. Ya Pak. Ditulis ya. Tugas ini cuma satu. Ditulis. Peran apa yang sudah kamu lakukan dalam menerapkan keberanian di dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Sudah, Pak. Baiklah, Bapak akan menyimpulkan materi pembelajaran kita atau pertemuan kita pada hari ini, bahwasanya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah suatu hidup yang baik, di mana hidup yang baik ini kita berani mengungkapkan keberanian hidup yang dipimpin oleh Roh dan juga gimana tadi? Di mana Roh adalah sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia. Mulailah membentuk atau membentuk komunikasi yang baik atau membentuk hubungan yang baik dengan Roh Kudus supaya kita selalu ditolong, dipimpin, dihibur dan bahkan menjadi teman yang setia dalam permasalahan atau pribadi kita. Itu yang menjadi kesimpulan pada materi kita. Sebelum kita pulang dari sini, sebelum menutup materi perkuliahan kita, alangkah baiknya kita berdoa dan saya akan memimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Kami dilawat oleh-Mu, kami ditolong oleh-Mu, kami disertai oleh-Mu, sehingga Roh Kudus tercurah akan kami. Terima kasih Yesus, hidup kami serahkan dalam Roh Kudus supaya kami dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami berani mengaplikasikan kebenaran melalui mengungkapkan kejujuran ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, berkati langkah kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jangan lupa minggu depan tugasnya dikumpuli anak-anak. Iya Pak. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom Pak.